ada yang hanya taat nanti bahagia. Jadi ketika Allah berfirman bumi bahannya itu kamu manusia, takutnya luar biasa. Kenapa bumi takut? Karena bumi khawatir akan dijadikan manusia yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti dunia juga akan dibakar ke neraka yang tidak ada habis-habisnya. Maka bumi itu nangis, bahkan dalam satu riwayat mata air yang kita minum sekarang, sumur bor, mata air yang kita minum, air di bumi, ini adalah termasuk tangisannya bumi. Takut dijadikan oleh Allah sebagai makhluk yang namanya manusia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita renungkan. Bumi itu begitu takutnya kepada Allah sampai meneteskan air mata. Saking takutnya kepada Allah disiksa oleh Allah sampai meneteskan air mata. Pernah enggak kita ini nangis sampai membasahi baju kita saking takutnya kepada Allah? Dan inilah air mata yang akan bermanfaat. Orang sekarang kalau ditanya pernah nangis enggak, hampir semua orang pernah nangis. Beberapa perempuan nangis karena dikecewakan suaminya, nangis karena disakiti, nangis karena uang belanjanya kurang banyak, nangis karena ditinggal meninggal, nangis karena bisnisnya bangkrut, nangis karena ditipu. Tapi jarang orang pada hari ini air matanya nangis membasahi pipinya, tapi murni air mata yang menetes kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah air mata yang bermanfaat. Imam Ghazali ceritakan di kitab Mukasyafatul Qulub, nanti di akhirat itu air api neraka itu keluar dari nerakanya, keluar nyari maksa, gak betah nunggu. Jadi neraka itu gak mau nunggu, keluar jemput. Ketika neraka keluar, maka umat Muhammad ini jadi pahlawan, ingin jadi pahlawan. Dia datang diusir itu api neraka. Ya haqqil musallin irji'i. Dengan berkahnya orang-orang yang ahli salat, ahli ibadah, balik neraka makin maju. Datang lagi orang ahli puasa, ya haqqis shaimin irji'i. Dengan berkahnya orang-orang yang puasa, kembali. Enggak kembali juga, makin maju. Maka ada orang-orang yang berjuang fisabilillah. Bihaqqil mujahidin irji'i. Dengan barokahnya orang-orang yang ahli berjuang, balik, makin maju. Datang lagi dengan berkahnya orang yang puasa, dengan berkahnya orang yang zikir, dengan berkahnya orang yang macam-macam disebut. Neraka maka mereka itu sudah bingung, bro, gimana akan bicaranya. Akhirnya malaikat Jibril itu datang. Setelah mereka putus asa, ahli sedekah musir nggak bisa, semua musir nggak bisa, malaikat Jibril datang bawa gelas, dengan gelas seperti ini, bukan gelas kecil, ada airnya dikit. Maka dia mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini ada air dikit, coba kau cipratin itu, kau perciki itu neraka. Maka Nabi mengambil air, diperciki ke neraka, plus hanya sekitar 3 tetes, langsung neraka yang keluar dari nerakanya padam semua. Maka Nabi tanya, ya Jibril, ma hadzal ma? Wahai Jibril, ini air apa ini? Jibril, kok begitu hebat, ini air apa? Mereka Jibril mengatakan, hadza
ma'udumu insati ummatika alladhina baqaw min khasyatillah. Itu adalah air matanya ahli maksiat dari umatmu yang mereka nangis karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi air mata kita yang takut kepada Allah di tengah malam, ya Allah, ampuni dosa-dosa saya ya Allah. Satu air mata, dua air mata, inilah air mata yang nanti akan memadamkan api neraka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Langsung ketika mendengar kabar itu, ada makhluk namanya iblis laknatullah alaihi. Iblis itu langsung turun ke bumi, gerak cepat. Jadi iblis ya cepat betul. Dia turun ke bumi, muter ke seluruh dunia. Tanah-tanah bumi itu diinjak semua. Tanah bumi, Sulawesi, Kalimantan, Riau, semuanya. Ini kampung apa namanya ini? Sumedang. Datang ke Sumedang juga ya. Diinjak-injak semua tanah yang ada di bumi sambil teriak. Apa kata Iblis? Saya berharap manusia diciptakan dari tanah yang pernah bersentuhan dengan kaki saya, sehingga nanti akhlak-akhlak saya yang buruk akan ada atharnya, bekasnya nempel di dalam diri manusia. Maka manusia itu dulu Nabi Adam gak punya keburukan sama sekali, tapi cucu-cucunya ada orang yang punya dendam, ria, iri, marah, dongkol, kemudian dengki, benci, malas, semua sifat-sifat buruknya manusia. Kata Imam Khatib, ini bersumber karena tanah dulu pernah diinjak sekali oleh iblis laknatullah. Jadi iblis itu terbentuk sekali ke tanah. Itu sifat-sifatnya iblis sudah bisa meresap ke dalam manusia di seluruh dunia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maknanya cerita ini apa? Maknanya kalau orang itu berdekatan dengan orang yang tidak dicintai oleh Allah, berdekatan dengan musuh-musuhnya Allah, baru dekat saja, baru sentuhan saja, bahkan baru memandang saja, ini akan ada athar-athar buruk yang tertransfer ke dalam hati dia. Tiba-tiba dia pengen Islam. Jadi melihat ahli maksiat itu dekat begitu, nanti tiba-tiba pengenannya maksiat pengen Islam. Maka dulu ada seorang ahli pikir ini pikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka beliau itu merasa gak bisa tawajuh, Maka beliau bilang pada santrinya, coba jamaahnya cek, ada nggak jamaah yang tidak biasa? Mungkin ada orang yang suka minum khamar atau apa. Kenapa hati saya gak bisa tawajuh? Dicek semua. Gak ada tuan. Semua yang di majelis zikir ini adalah orang-orang biasanya tuan. Semua yang di majelis ini adalah orang-orang biasanya Tuhan, gak ada orang yang lain. Pikir lagi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gak tawajuh lagi. Dari lihat sana, lihat sini, gak bisa. Coba dicek lagi. Mungkin di luar, di samping masjid ada orang-orang yang gak iman dengan Allah, atau ahli mencuri, atau ahli apa. Coba dicek lagi. Dicek, gak ada teman. Semua di sini orang baik semua teman. Maka dia pikir lagi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Tidak tawajuh lagi. Coba dicek lagi, mesti ada sesuatunya ini.
Gak mungkin orang zikir bisa nggak tahu kecuali ada yang menghalangi. Coba dicek lagi. Ketika dicek, ternyata ada apa? Ada sendalnya ahli maksiat. Gak perlu orangnya, sendalnya ahli maksiat ditaruh di depan masjid. Itu sudah membuat semua orang yang pikir tadi nggak tahu karena ada satu sendalnya ahli maksiat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula kebalikannya. Kalau orang itu dekat dengan wali-wali Allah, dekat dengan orang-orang soleh, dekat dengan orang-orang takwa, ahli sedekah, dekat dengan orang-orang yang dekat kepada Allah, baru melihat saja sekali pandang tiba-tiba malamnya langsung tahajud semalam subuh. Maka dulu ada seorang ulama namanya Syekh Ahmad Al-Faruqi As-Siddiq. Namanya siapa? Syekh Ahmad Al-Faruqi As-Siddiq.